Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih pada mata kuliah Internet of Things. Kita melakukan pembelajaran secara daring ya. Ini adalah segmen pertama, bagian kedua, atau pertemuan pertama secara daring dan subbab kedua, dengan topik kebebasan berekspresi dengan TIK. TIK itu apa? Teknologi Informasi Komunikasi. Dalam TIK, informasi mengalir secara karakternya ada 3 ya. Yang pertama, mudah. Mudah karena apa? Penyampaian informasi dan komunikasi itu tidak perlu kita mencari mobil, berpindah tempat, mobile seperti itu, pindah tempat terus harus menggunakan peralatan-peralatan lain yang menghabiskan banyak biaya. Enggak, kita hanya cukup menggunakan suatu alat komunikasi, entah itu mungkin handphone ya, smartphone, komputer, telepon. Kalau telepon tuh mungkin udah nggak zaman ya sekarang ya, mungkin lebih tepatnya menggunakan media sosial seperti itu, sehingga dapat dikatakan semua orang bisa dengan mudah menyampaikan informasi melalui TIK ini. Yang kedua, cepat. Nah, berbeda sama zaman dulu yang kita untuk menyampaikan sebuah surat itu dari katakanlah Semarang ke Jakarta itu, atau apalagi zaman masih pakai burung merpati ya, nggak nyampe ternyata burungnya mati di tengah jalan. Lucu. Nah, zaman pakai menggunakan surat itu bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu, apalagi kalau sampai luar negeri seperti itu, lintas negara. Nah, sekarang tidak. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini, informasi dapat dialirkan secara cepat, bahkan real time ya. Cepat itu contohnya apa? Cepat itu contohnya kalian komentar di Instagram atau Facebook, itu cepat itu, tapi bukan real time. Yang real time itu seperti apa? Yang real time itu misalnya video call menggunakan WhatsApp ya. Jadi instant message, kirim teks menggunakan WhatsApp atau kirim teks menggunakan Line, Skype dan lain-lain. Kemudian karakter yang ketiga, luas. Luas itu dalam arti dapat diakses oleh siapapun ya. Apa yang kalian pikirnya itu tidak dapat diakses, ternyata di luar sana dapat diakses oleh berbagai pihak yang berwenang. Misalnya apa? Media sosial, yang tersembunyi maupun yang tidak. Kalau zaman dulu itu apa yang disebut dengan inbox apa seperti itu mungkin tidak dapat diakses ya sama orang lain, sama pemerintah juga mungkin nggak bisa. Tapi sejak penggunaan TIK ini semakin marak, pemerintah memberikan syarat dan ketentuan perusahaan-perusahaan TIK yang dari luar negeri itu, misalnya Yahoo udah nggak ada ya, Google, terus kemudian Facebook, itu agar dapat memiliki akses ke dalam apa-apa yang sebenarnya tidak wajar diakses ya, demi ya pertahanan nasional seperti itu ya. Nah, itu luas, itu bisa diakses oleh siapapun, termasuk juga hal-hal yang sifatnya open, termasuk misalnya status Facebook, kemudian status WhatsApp, update Instagram seperti itu kan luas, itu bisa diakses oleh siapapun yang mungkin follow Anda seperti itu. Nah, orang mudah membuat informasi dan menyebarkannya semaunya. Benar gak ini? Orang mudah membuat informasi dan menyebarkan semaunya. Ya, misalnya lagi buka puasa itu kan, makan ikan teri, diupload di Facebook. Terus kemudian yang agak berpikir dikit ya, menulis suatu konten atau suatu artikel di Kompasiana juga bisa menyampaikan kritik melalui tulisan kepada mungkin pemerintah atau kepada siapa. Terus kemudian apalagi membuat vlogger, bukan membuat vlogger ya, membuat vlog ya.
mungkin unboxing handphone seperti itu kan menyampaikan informasi dan menyebarkannya semaunya. Bahkan dia meminta ke para audiens atau penonton itu untuk ikut menyebarkan video itu, kan gitu. Untuk tujuan instannya adalah menambah follower, kan begitu. Lalu apa dampaknya? Ya dampaknya perkembangan teknologi informasi komunikasi ini menjadi sulit untuk dikendalikan. Dampak bagusnya banyak. Dampak bagusnya tentu banyak ya, namanya teknologi informasi komunikasi. Salah satunya kita dengan TIK ini kita bisa berkuliah dengan baik, menerima perkuliahan dengan baik tanpa harus meresikokan keselamatan dan bahkan nyawa. Ya kan? Saya menjelaskan di kelas, kalian bisa merespon, ya kan? Secara daring ini juga bisa, boleh. Saya menjelaskan melalui video secara sejelas-jelasnya. Apabila masih kurang jelas, kalian bisa share atau kemudian bertanya atau debat di kolom undip gitu ya. Berdasarkan perkuliahan hari ini, yang ini threadnya yang mulai siapa, terus nanti dibahas. Nanti kalau ada pertanyaan lain yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan pertanyaan sebelumnya, kalian bisa mulai thread baru lagi. Siapapun boleh nimbrung di situ. Nah, seperti itu ya. Dan tentunya sebagai suatu teknologi itu dia tidak lepas dari efek samping, kan? Nah, dari situ kita perlu melihat kebebasan berekspresi dengan TIK dan bisa menggunakan TIK ini secara lebih bertanggung jawab. Karena basicnya orang itu menggunakan internet itu kan nggak kelihatan wajahnya, nggak kelihatan orangnya, nggak deket orangnya kan. Alah, udah komen gini aja gitu. Pasti begitu kan. Minim rasa tanggung jawab, minim rasa apa ya, enak nggak enak, minim rasa macam-macam lah. Nah itu harusnya di zaman yang 2020 begini ya, 4.0 ya, zaman IoT juga, itu harusnya kita tidak membedakan aktivitas antara luring maupun daring. Ingat bahwa sebuah SIM card itu sudah ini ya, sudah didaftarkan berdasarkan identitas masing-masing. Jadi ketika seseorang melanggar hukum pun itu juga bisa di-track dengan mudahnya zaman sekarang. Apabila dia menyebarkan hoax atau kemudian melakukan pencemaran nama baik melalui TIK, itu akan dengan sangat mudahnya di-track oleh pihak berwenang. Nah, dari situ kita perlu untuk mawas diri dalam menggunakan TIK ini. Sangat berfungsi, sangat bermanfaat, tapi juga berbahaya kalau salah menggunakannya. Dalam waktu 24 jam, 2 juta halaman web dipublikasikan, 200.000 alat mengakses internet, 150.000 user login, 45.000 situs baru muncul. Itu pernyataan atau data dari Edward Sanders, Sun Microsystem tahun 2000. Tahun 2000 bro, kan? Jadul itu dulu. Mungkin banyak yang manual. Hal-hal seperti ini, 2 juta halaman web dipublikasikan, itu mungkin yang mempublikasikan ada 500.000 orang atau 500.000 staff IT, ya kan? Zaman ini, hari ini, mempublikasikan web, alat yang bisa mengakses internet, ini terkait dengan Internet of Things lagi, 150.000 user login. Itu mungkin 150.000 user login itu bisa dilakukan oleh hanya satu orang saja. Yang lainnya apa? Yang lainnya bot atau robot atau script atau suatu program yang dirancang untuk melakukan aktivitas serupa dengan yang dilakukan manusia. Situs baru muncul 45.000 itu juga bisa saja yang melakukan hanya 10 orang menggunakan script auto generate
website. Bisa aja kan dia kopas itu ke sana kemari scriptnya. Smart kan, Internet of Things itu. Nah, publikasi dengan TIK. Publikasi di TIK jauh lebih luas daripada media pada masa lalu. Pada masa lalu tuh ada teks, ada numeris, gambar, audio, video. Ya iyalah, di zaman sekarang ada teknologi informasi komunikasi. Kalau dulu teks kan harus dikirim lewat surat tuh tadi. Kalau nggak lewat fax ya, numeris, gambar, itu ngeprint yang gambar itu dikecil-kecilin zaman dulu kan, masih ingat ya? Karena apa? Kalau gede bayarnya mahal, masih ingat ya? Printernya tadi jadi cepat habis tintanya dan macam-macam. Zaman sekarang enggak, langsung kirim lewat Facebook. Ukurannya misalnya 4K, resolusinya 4K. Nanti pihak media sosial yang menyesuaikan sendiri, dikecilin seperlunya. Nanti pengguna lain dapat mendownload ukuran aslinya dan lain-lain. Pada masa sekarang amat mudah memanipulasi gambar. Ya, ini jadi salah satu dari bahayanya TIK ya. Apabila disalahgunakan itu salah satu alatnya atau beberapa alat di TIK itu bisa digunakan untuk memanipulasi gambar. Pada film Forrest Gump, aktor Tom Hanks dimanipulasi bersalaman dengan Presiden Nixon. Padahal kenyataannya nggak pernah syuting berdua, kan? Itu dengan bantuan CGI ya, CGI. Terus kemudian pada film Star Trek dibuat dengan animasi. Kepala orang dipasangkan dengan tubuh orang lain. Tuh gampang semua itu zaman sekarang. Tuh kalau kalian udah paham menggunakan green screen macam-macam kayak gitu. Kenapa kemarin yang pada penerimaan mahasiswa baru ya PMB, backgroundnya bisa diganti dengan suatu wallpaper. Itu kan benar-benar sekarang instan tuh. Kalian menggunakan wallpaper Undip, tidak perlu harus mengedit, langsung ditembak pakai kamera menggunakan aplikasi Zoom atau MS Teams, itu bisa langsung serta-merta diganti wallpapernya. Beda sama zaman dulu. Kalau pengen membuat begitu harus pakai green screen ya, layar belakang hijau dulu, terus nanti kemudian diberikan efek namanya key color, itu dihilangkan warna hijaunya dan lain-lain. Nah, sekarang TIK bebas bicara, kebebasan berekspresi secara elektronis untuk mempromosikan pertukaran informasi tanpa takut dihukum. Dengan internet, orang di seluruh dunia memperoleh tempat dan kesempatan untuk bersuara. Ya benar banget ya. Jadi dengan adanya internet itu semua orang bisa menyampaikan unek-uneknya, pikirannya, atau apapun yang dia pikirkan di dunia internet gitu ya. Yang dulunya orang siapapun bisa mengirim apapun lah di dunia internet, tapi kalau sekarang itu karena sudah ada update UU ITE ya tahun 2017 itu, sekarang jadi agak beda ya daripada zaman sebelumnya. Udah jauh lebih baik lah. Nah, dalam penyampaian ide atau informasi, setiap orang itu bisa menggunakan forum, misalnya Kaskus Indonesia, Faith Freedom ORG, atau menggunakan situs pribadi. Udah ada belum yang pernah membuat ini situs pribadi? Misalnya namanya bambang.co.id, karena dia punya bisnis pulsa elektronik misalnya, atau surti.com. Ketika dibuka isinya ternyata cuma diary harian dia dengan pacar dia gitu. Ya nggak apa-apa, dia kan seseorang yang suka nulis misalnya. Zaman dulu beli buku ya, buku yang tebelnya 400 halaman, itu buku kosong, dibuat untuk nulis diary. Ini hari ini aku sama pacarku kesini, hari ini aku sama pacarku kesini. Nah, zaman Internet of Things ini kan mereka menggunakan media sosial. Ada yang sebagian menggunakan media sosial. Karena apa? Buat beli domain mungkin, atau beli hosting, sewa hosting, itu mereka pelit atau enggak, masih merasa sayang, gue kan mahasiswa belum kerja kan, enak yang gratis-gratis.
misalnya pakai Instagram, asalkan ceritanya runtut kan ini tambah romantis itu misalnya, atau menggunakan blog yang wordpress.com atau blogspot.co.id misalnya, kan gratis tuh. Tapi juga ada yang beberapa menggunakan situs pribadi tadi, bambang.co.id, surti.com dan lain-lain. Nah, ini contoh forumnya, fatefreedom.org tadi, ini Kaskus ya. Nah, di Kaskus itu ada berbagai topik ya. Ada launch, boleh ngomong apa aja, berita dan politik, otomatis dia ngomongin tentang berita dan politik. Artinya dalam setiap ini rubrik itu ada adminnya yang bertugas untuk mengelola user dan kontennya. Ini sesuai apa enggak dengan pembagian rubrik seperti itu. Kalau enggak nanti di-banned atau dihapus kontennya seperti itu. Terus youtube.com ya, film apa saja, ada juga yang rekaman tahun 98 di Jakarta. Ada film malaikat, ada film petir, tornado, perang, macam-macam. Nggak cuma film aja. Zaman sekarang orang vlogger di mana-mana, mulai dari yang bermanfaat, unboxing ya, atau membicarakan kemungkinan teknologi terbaru ke depan, sampai hal yang sampai benar-benar iseng seperti itu tuh ada semua. Kamera ditaruh ya di time lapse itu juga bisa dapat viewers sampai ratusan juta juga bisa ini zaman sekarang. Nah, cari lagu forset.com ini udah agak out of date ya. Zaman sekarang pakainya apa? Aplikasi Android apa? Cuk ya. Nah, ini udah nggak relevan ini. Nah, ini dalam internet. Ini dalam internet. Internet itu ada yang bagus, menghibur, menguatkan. Bagus, menghibur, menguatkan. Ada yang jorok, ada yang menjijikkan. Itu yang aneh-aneh seperti itu yang dicari ya. Ada yang asli bermutu. Contohnya vlogger di YouTube yang mereka niat bikin vlog atau video log itu, dan memang untuk dipublikasikan, dan dari situ mereka juga kan mendapat earning atau penghasilan ya atas cipta karya mereka yang dinilai bermanfaat bagi orang lain. Nah, siapa yang menilai itu bermanfaat atau tidak kan ya viewernya sendiri. Kalau viewernya pada suka, dia akan merekomendasikan, otomatis viewernya jadi banyak. Kalau banyak nanti iklannya jadi banyak juga, uangnya juga jadi banyak juga kan gitu. Tapi kalau kalian misalnya udah kontennya jelek, tidak konsisten, nanggung, terus ogah-ogahan, upload videonya mungkin tentunya juga tidak seperti yang diharapkan. Ada yang palsu tuh kopas tadi, bisa hasil manipulasi, hasil edit, baik yang disengaja untuk tujuan tertentu maupun yang iseng-iseng saja tadi. Ada yang abu-abu tuh belum jelas. Wikipedia.com itu menurut kalian gimana? Wikipedia ditulis oleh orang umum siapapun dan belum terlalu jelas dia standar verifikasi dari kualitas tulisannya itu siapa yang memverifikasi, apakah dari ahli atau pakarnya atau bukan. Namun apabila di-compare dengan sumber lain dan dia cocok, maka bisa digunakan gitu ya. Kalau misalnya Wikipedia digunakan sebagai dasar tindakan yang sangat penting, menyangkut nyawa misalnya, atau menyangkut itu salah usernya, Wikipedia tidak akan bertanggung jawab gitu ya. Nah, terus ada situs cara membuat bom ya. Kemarin tahun 2016-17 tuh sempat heboh kan dengan banyaknya jaringan-jaringan teroris yang menggunakan media sosial, termasuk menggunakan situs. Waktu itu juga sempat lewat aplikasi Telegram ya, sempat diblokir, kemudian melalui suatu perjanjian dibuka kembali ya, seperti itu. Kemudian internet juga mengandung arahan yang mana yang boleh dan mana yang tidak, seperti itu dan lain-lain. Hoax, to trick into believing or accepting as genuine something false and often preposterous. Apa itu? Untuk mengelabui atau mensiasati
agar percaya dan menerima sebagai kebenaran asli ya dari sesuatu yang salah. Jadi hoax itu nggak cuma informasi salah aja dilempar tuh nggak. Mereka itu hoax itu juga mengandung unsur membuat orang lain mempercayai hal yang salah dengan menyebarkan berulang-ulang. Dengan menyebarkan berulang-ulang, terus kemudian dengan menambahkan banyak like atau orang-orang yang mendukung, maka orang-orang yang belum sempat mendukung atau belum percaya itu akan menjadi berpikir untuk percaya. Itu ya. Nah, kadang ada alur ceritanya agar dianggap benar. Nah, itu. Jadi hoax itu bisa disebut secara mudahnya itu bisa disebut sebagai konten hoax bisa, tapi sebenarnya hoax itu sebuah kampanye ya, kampanye. Dia tujuannya tidak hanya berhenti di satu itu saja, tapi bertujuan jangka panjang untuk membuat orang lain tuh percaya sama hoax itu. Hoax sering menyebar karena orang suka gosip. Nah, itu kesukaannya orang Indonesia, orang kita ya, suka sama namanya gosip, hal yang masih ngambang, hal yang masih belum tentu jelas, belum tentu benar itu, apalagi masih baru, masih hangat, masih trending, itu disukai banyak orang, dicari ya, trending pencairan di Google atau di YouTube-nya pasti meroket seperti itu. Dari situ kenapa hoax itu mudah untuk menjadi trending, alias menyebar, alias menjadi nomor satu. Yang menjadikan nomor satu sebenarnya kan user sendiri, gitu ya. Terus kemudian membuat hoax mudah sekali ya, memang mudah. Tinggal ngomong apa aja yang nggak bener kita kelola, kita manage, kita sebarkan agar benar-benar diterima di sebagian kelompok masyarakat. Kemudian mereka akan menduplikasikannya, menyebarkannya dan lain-lain. Nah, ini contohnya hoax yang foto tsunami ya. Foto tsunami mengenai Chili, padahal sebenarnya kotanya aman-aman saja. Nah, ini apa ini pembahasan di internet tuh, ada pembahasan pornografi, pencabulan, daerah abu-abu atau konteks yang abu-abu. Menurut survei, kata seks adalah salah satu yang sering muncul di search engine. Search engine tuh apa? Ya Google tuh contohnya search engine. Zaman dulu ada Yahoo search engine ada, Bing ada, sekarang masih ada. Nah, seks itu jadi salah satu yang paling dicari. Karena apa? Karena di dunia nyata, luar jaringan atau luring, orang tuh takut dan tabu untuk mencari tahu tentang seks, dan mereka merasa jauh lebih aman untuk mencari tahu yang hal-hal yang tabu itu di internet, ya kan? Masuk ya logikanya ya. Memang ada situs yang sangat jorok, nggak cuma ada ya, banyak ya. Kalau kata seks difilter, maka nanti dunia kedokteran akan kerepotan, karena dalam ilmu kedokteran istilah itu sering muncul dalam paper. Nah, ini perlu saya luruskan ini. Jadi search engine pada masa itu, mungkin tahun 2014-15 sekitar itu ya, itu memang search engine-nya masih belum bisa membedakan ini seks itu seks yang jorok atau seks untuk kedokteran. Apabila diblokir atau ditiadakan dari hasil pencarian, maka yang kerepotan itu dunia medis dan kedokteran, karena mereka sering menggunakan kata seks. Tapi tidak zaman sekarang. Zaman sekarang yang namanya Google itu sudah sangat cerdas untuk membedakan ini kata seks arahnya kemana. Itu udah sangat pintar. Selain itu juga ada semacam perjanjian dari pemerintah ya. Semua pemerintah di dunia masing-masing kebijakannya, tapi di Indonesia itu melarang search engine untuk menampilkan gambar-gambar yang vulgar, telanjang seperti itu udah nggak boleh sekarang. Dari sejak tahun UU ITE itu diterapkan di Indonesia yang baru itu tahun 2017 itu, untuk melindungi anak-anak ya, anak-anak bangsa yang terutama yang masih di bawah umur itu, pencarian-pencarian yang menampilkan kevulgaran ya, apalagi kok gambar bergerak dan lain-lain itu udah benar-benar tidak bisa diakses melalui jaringan internet Indonesia yang menggunakan search engine.
Search engine manapun yang tidak tunduk pada aturan itu yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia akan dihentikan layanannya di negara Indonesia. Bing misalnya, Bing beroperasi di Indonesia, ya harus nurut dong sama aturan dari pemerintah Indonesia. Apalagi Google, YouTube seperti itu. Apabila mereka tidak melaksanakan itu, ya nanti mereka diblokir ya, seperti itu. Definisi material cabul menggambarkan tindakan seksual yang secara jelas dilarang undang-undang. Tayangannya sedemikian rupa sehingga mengganggu orang. Tayangannya tidak punya nilai seni, sejarah, artistik, keilmuan, sosial. Ya lebih dari itu, dia juga menimbulkan potensi atau ini ya, resiko kerusakan bangsa ya, kerusakan bangsa, kerusakan moral bangsa dengan memberikan gambar-gambar seperti itu, otomatis akan menstimulus hasrat orang itu atau anak-anak bangsa itu melakukan hal yang nggak benar gitu, makanya harus ditiadakan. Dunia politik dan agama, situs teroris, sudah banyak tadi udah saya bahas, situs gerakan separatis, GAM, macam Tamil, Falun Gong, Free Burma dan lain-lain. Itu untuk di Indonesia sendiri ini ya belum terlalu kelihatan ya, gerakan bersenjata di Papua itu juga nggak terlalu menggunakan IoT. Ya. Terus kemudian sekte-sekte agama ya, juga banyak ya yang bahas-bahas tentang agama lah, inilah itulah. Itu bisa juga menggunakan internet ini. Anonim, berani jujur terutama bila isu sensitif. Anti komunitas, membuat kurang tanggung jawab, isinya tak ada. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari internet itu. Berani jujur bila isu sensitif, itu kelebihan dari berkomunitas di internet itu. Minusnya, anti komunitas, membuat kurang tanggung jawab, isinya tak jelas benar atau salah, tapi udah berani share, bahkan minta teman-temannya di reshare lagi. Nah, itu kan bahaya. Nah, ini ada istilah spam ya. Spam itu zaman dulu digunakan untuk seseorang atau suatu sistem atau suatu mesin yang mengirim pesan secara otomatis sebanyak brutal kemana-mana berulang-ulang. Zaman dulu hanya terbatas pada itu, namun pada dewasa kini itu yang namanya tindakan spam sudah mengalami perluasan makna. Tidak hanya berupa email yang dikirim ke banyak orang, tapi juga bisa berupa tindakan-tindakan yang mengirim ulang pesan baik secara manual maupun secara sistem melalui berbagai platform ya, termasuk menyebar konten, misalnya menyebarkan konten yang sama, menyebarkan komentar yang sama, itu juga termasuk tindakan spam. Nah, tentunya ini juga bukan tindakan yang baik untuk dilakukan. Jadi salah satu contoh konkret itu dalam bisnis. Ketika bisnis Anda berkualitas, itu tanpa harus melakukan spam, orang akan mencari tahu sendiri tentang bisnis Anda. Sebaliknya, bisnis yang besar bisa tercoreng nama baiknya gara-gara melakukan tindakan spam. Jadi spam itu cara penggunaan internet yang tidak qualified, nggak berkualitas ya. Oke. Censorship. Penentang beranggapan yang bersalah bukan beritanya tapi tindakannya, jadi pemberitaannya tak salah. Para penentang censorship ini yang nggak suka sensor, yang salah tuh bukan kontennya tapi perbuatannya, jadi kontennya nggak pernah salah. Itu yang penentang censorship. Tapi umumnya masyarakat Indonesia setuju bahwa anak-anak dan kaum muda perlu dilindungi dari konten negatif atau pengaruh buruk, walaupun memang yang bersalah tindakannya, namun anak-anak atau kaum muda yang masih dalam pencarian jati diri, apalagi belum dewasa ya, itu mereka kan belum sepenuhnya mengerti, apalagi anak-anak. Yang dewasa aja banyak yang nggak ngerti konsekuensi dari tindakan mereka, kan begitu. Dari situ orang-orang teknokrat itu, orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas ya, para yang mungkin dari pihak pemerintah juga ya, negara itu punya tanggung jawab moral untuk
mendidik masyarakatnya, salah satunya dengan menutup akses hal-hal yang berkemungkinan buruk, ya begitu. Sehingga umumnya di negara-negara memang ada sensorship yang tingkatnya berbeda-beda, ya berbeda dengan negara-negara seperti mungkin di Jepang, Italia. Itu sensor di sana nggak ini ya, nggak terlalu ketat seperti itu ya. Mungkin ada adegan pembunuhan, ada darah seperti itu, mereka nggak terlalu concern karena mungkin nilai yang dianut berbeda seperti itu. Pada media komunikasinya, misalnya internet service providernya memasang firewall untuk banned alamat-alamat yang di blacklist. Misalnya tadi tuh sempat saya bilang Telegram sempat diblokir. Nah, itu di banned itu sama internet ISP, misalnya Telkomsel atau Indosat atau XL gitu ya, atas permintaan dari Kementerian Kominfo. Kalau ISP-nya bertindak sendiri, kemungkinan tidak. Itu karena perintah dari Kominfo atau mungkin sudah di-override oleh Kementerian Kominfo. Jadi IP website halaman ini, IP-nya ini itu akan di-banned dari seluruh Indonesia. Itu masih bisa disiasati oleh user yang paham menggunakan proxy. Proxy itu apa? Proxy itu suatu jembatan ya, jembatan jaringan. Jadi tugas dia itu menutupi IP asli gawe atau komputer kalian. Sehingga ketika misalnya IP Anda itu dari Telkomsel itu 123.456, itu dengan menggunakan proxy baik yang berbayar maupun yang gratisan, itu IP 123.456 akan tidak terlihat dan akan terlihat sebagai IP Jerman dengan kode akses atau IP nomornya 277.00. Sehingga ketika dia mengakses suatu alamat yang di-banned tadi oleh Kominfo, dia akan bisa mengaksesnya seperti itu. Terus kemudian sensorship selain pada internet service providernya melalui kebijakan kementerian tadi ya, kalau di Indonesia itu juga bisa sensor pada kontennya melalui kata-kata seks, viagra seperti itu. Kalau kita ketik mungkin berubah menjadi bintang-bintang, nah itu sensor seperti itu. Tetapi masih bisa diterobos dengan menggunakan itu ketikan alay seperti itu ya, untuk niat-niat yang nggak benar, dia menggunakan segala cara itu, misalnya mengganti huruf i dengan angka 1. Cara sensorship untuk anak-anak lebih ketat daripada orang dewasa ya. Kita sensor ke anak pasti standarnya lebih tinggi daripada sensor yang ditujukan kepada orang dewasa. Sensor untuk perusahaan itu lebih ketat daripada sensor yang untuk di rumah ya. Yang publik itu sensornya pasti lebih ketat daripada yang layanan privat. Pendidikan sensornya pasti lebih ketat daripada entertainment, ya kan? Iya. Gaji orang pendidikan itu rendah untuk memajukan bangsa, sementara gaji orang entertainment itu tinggi untuk ya diteruskan sendiri ya. Oke. Terus kemudian jenis yang dilarang: kekerasan, menggambarkan aktivitas seksual aktif, promosi homoseks atau lesbian, promoting incest, pedofili, bestiality dan lain-lain. Promosi child abuse itu mungkin penyalahgunaan anak, baik itu eksploitasi dan lain-lain, dukungan terhadap SARA, promosi nudity dan percabulan. Ini benar-benar tidak boleh dilakukan di dunia internet, gitu ya. Nah, ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk topik kebebasan berekspresi dengan TIK tadi ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.